Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafiz Zamani. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kode etik manajemen pendidikan. Kode etik adalah norma-norma yang mengatur tingkah laku seseorang yang berada dalam lingkungan kehidupan tertentu. Tingkah laku seseorang yang menggambarkan baik dan buruknya pribadi manusia itu sendiri. Norma dan tingkah laku sangat ditentukan oleh lingkungan yang ada di sekitarnya, baik itu di lingkungan keluarga, di madrasah, maupun di lingkungan masyarakat. Yang menjadi subjeknya adalah peserta didik, guru, orang tua, maupun masyarakat, dan juga pendidikan yang ditanamkan dari sejak kecil dalam kehidupan sehari-harinya. Kode etik dalam lembaga pendidikan harus benar-benar melaksanakan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Sehingga, iman dan takwa merupakan dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan yang dicita-citakan pendidikan Islam. Selain itu, kode etik juga merupakan cerminan dari akhlak, moral, dan sosial. Kode etik ini berfungsi agar tercipta kesamaan bahasa, gerak, dan langkah antara madrasah atau sekolah peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Kode etik peserta didik adalah aturan-aturan, norma-norma yang dikenakan kepada peserta didik, berisikan tentang hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, tentang baik atau buruk, tentang benar atau tidak benar, tentang layak atau tidak layak. Aturan tersebut bisa dalam bentuk tulisan, yaitu peraturan yang berlaku, dan bisa juga dengan tidak tertulis yang di dalamnya terdiri dari tradisi atau budaya yang harus ditaati dalam dunia pendidikan. Selanjutnya yaitu disiplin siswa. Disiplin siswa adalah kepatuhan seorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya. Dengan demikian, disiplin siswa atau kelas adalah keadaan tertib dalam suatu kelas yang di dalamnya tergabung guru dan siswa, taat kepada tata tertib yang telah ditetapkan. Disiplin mencakup setiap macam pengaruh yang ditujukan untuk membantu siswa agar mereka dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntunan yang mungkin ingin ditunjukkan ke siswa terhadap lingkungannya. Jadi, disiplin yaitu kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Disiplin merupakan suatu yang datang dari luar yang memberikan keterbatasan tertentu, tetapi disiplin telah merupakan aturan yang datang dari dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, disiplin merupakan nilai yang telah tertanam dalam diri peserta didik yang menjadi bagian dalam kepribadiannya. Menurut Bapak Sogeng Priyodarminto dalam bukunya Disiplin Kiat Menuju Sukses, disiplin didefinisikan sebagai suatu kondisi yang tercipta dari dan terbentuk melalui proses serangkaian perilaku menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan, dan ketertiban. Disiplin adalah suatu perubahan tingkah laku yang teratur dalam menjalankan tugas-tugasnya atau pekerjaannya yang tidak melanggar sebuah aturan yang telah disepakati bersama. Sikap disiplin itu muncul pada diri sendiri untuk berbuat sesuai dengan keinginan untuk mencapai sebuah tujuan. Disiplin merupakan suatu sikap moral siswa yang terbentuk melalui proses dan serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan, dan ketertiban berdasarkan acuan nilai moral. Berdasarkan kajian teori di atas, dapat disimpulkan bahwa disiplin merupakan suatu sikap, perbuatan untuk selalu menaati tata tertib yang berlaku di masyarakat di mana orang tersebut tinggal, dan perbuatan itu dilakukan karena kesadaran yang timbul dari dalam dirinya untuk selalu menaati tata tertib tersebut. Disiplin juga berfungsi sebagai alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, membina, dan membentuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang telah ditentukan dan diajarkan. Tujuan dari disiplin adalah pengembangan, pengendalian diri sendiri, dan pengarahan diri sendiri, yaitu dalam hal mana anak dapat mengarahkan diri sendiri tanpa terpengaruh dan pengendalian dari luar. Tujuan dari keseluruhan dari disiplin adalah membentuk perilaku sedemikian rupa sehingga ia akan sesuai dengan peran-peran yang ditetapkan oleh kelompok budaya tempat individu itu didefinisikan. Fungsi disiplin. Disiplin merupakan pengendalian dan pengarahan segala perasaan dan tindakan seseorang yang ada dalam lembaga pendidikan untuk menciptakan dan memelihara suatu suasana bekerja efektif. Berdisiplin akan membuat seseorang memiliki kecakapan mengenai cara belajar yang baik, juga merupakan bentuk proses ke arah pembentukan yang baik, yang akan menciptakan suatu pribadi yang luhur. Di lembaga pendidikan sangat penting sekali dengan adanya peraturan disiplin, karena dengan peraturan disiplin tersebut seluruh warga lembaga pendidikan akan bisa melaksanakan tugas dengan baik dan tepat, waktu serta kehidupannya yang teratur. Upaya penanaman disiplin. Disiplin berarti adanya kesediaan untuk mematuhi peraturan-peraturan dan larangan-larangan
Jadi setiap siswa yang mempunyai disiplin tinggi adalah mereka yang mentaati segala peraturan dan tata tertib dengan sadar tanpa adanya tuntutan dari pihak luar. Baik ada yang mengawasi atau tidak. Langkah-langkah penanaman disiplin: A. Dengan pembiasaan, B. Dengan contoh dan tauladan, C. Dengan penyadaran, D. Dengan sikap yang baik. Membentuk disiplin sekolah yaitu penyusunan rancangan harus melibatkan guru, staf, wakil siswa, dan wakil orang tua, dan harus sesuai dengan misi dan tujuan sekolah, serta harus singkat dan jelas agar mudah dipahami. Peraturan disepakati harus disebarluaskan dan kegiatan yang harus diarahkan dalam pembentukan disiplin sekolah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya Eka Riwadul Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.